Yang hari ini akan dibawa Dokter Aulia Rifki, spesialis radiologi dari eh, RSCM. Nah, hari ini Dokter Alia akan membawakan mengenai evaluating sacroiliac joint, differentiating sacroiliitis from degenerative process and other pathologies. Nah, kita tahu bersama bahwa topik ini mungkin saat ini merupakan salah satu topik MSc yang sedang ini ya hot topics lah karena permintaan sakroiliaka, pemeriksaan sakroiliaka ini baik foto polos maupun MRI itu meningkat ya seiring dengan semakin sadarnya rekan sejawat untuk melakukan mendiagnosis penyakit spondyloartritis. Baik, kita simak uh, studium generalnya dari Dokter Alia. Dokter Alia, saya persilakan. Terima kasih, Totarki. Selamat sore, teman-teman sekalian, rekan sejawat sekalian. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, mohon konfirmasinya sudah terlihat slide-nya? Nah, sudah Dokter Alia. Oke, sudah ya, Dok. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan mencoba membahas atau merefresh sedikit kali ya tentang cara mengevaluasi sendi sakroiliaka. Karena tadi sudah Dokter Tarki bilang bahwa permintaan klinisi untuk mendiagnosis apakah ada sakroilitis atau tidak itu semakin ke sini semakin meningkat. Nah, kita di sini peran radiologi lumayan besar untuk menentukan apakah temuan itu sebenarnya memang betul suatu sakroilitis atau sebenarnya itu adalah patologi lain seperti degeneratif proses atau yang lainnya. Nah, pertama mungkin ada baiknya kita refresh sedikit tentang anatomi dari sendi sakroiliaka itu sendiri. Sendi sakroiliaka seperti namanya ya tersusun atas os sakrum dan os ilium, ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Biasanya permukaan artikulasinya itu hingga level S3. Jadi dari S1 sampai S3 itu dia akan berartikulasi dengan os ilium. Nah, kalau kita lihat secara potongan lintang, kita ambil potong aksial, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya sendi sakroiliaka itu terdiri atas dua jenis sendi atau dua komponen. Jadi sering disebut sebagai diarthrodial joint. Di mana pada bagian yang anterior itu dia terdiri atas komponen atau sendi sinovial. Jadi ada cartilage-nya dan ada kapsul sinoviumnya. Tapi itu cuma ada pada bagian anterior aja. Sementara pada bagian posteriornya, dia merupakan suatu sindesmosis atau sendi yang terbentuk atas adanya ligamen atau di sini disebut juga dengan interosseous ligamen. Nah, kalau kita lihat secara potongan sagital, kita lihat dari atas ke bawah atau yang superior ke inferior, maka yang terdiri atas dua jenis sendi tersebut itu hanya kurang lebih di bagian 2/3 superior aja. Jadi kemungkinan dari level S1 sampai S2 itu sendinya ada dua komponen. Di mana yang bagian anterior yang warna kuning ini adalah yang tadi ada sinovialnya, sementara yang bagian warna biru ini adalah komponen yang ligamentus. Kenapa kita penting untuk membedakan apakah dia itu bagian yang sinovial atau bagian yang ligamentus? Karena kalau terjadi sakroilitis, artinya kan adanya peradangan pada kapsul sinoviumnya ya, awalnya peradangan pada kapsul sinovium di sendi sakroiliaka. Maka dia hanya bisa terjadi pada daerah yang sinovial, jadi pada yang bagian anterior atau yang bagian di sini dari atas ke dari kranial hingga kaudal. Nah, kalau kita lihat di sini juga kita perhatikan bahwa yang di bagian sepertiga kaudal atau sepertiga inferior itu purely semuanya terdiri atas komponen yang sinovial atau yang warna kuning ini. Udah nggak ada lagi bagian yang ligamentus. Jadi itulah bagian yang paling baik dinilai kalau misalnya ada peradangan, ada inflamasi pada sendi sakroiliaka. Paling enak melihatnya yang bagian inferior ini karena adanya patologi di bagian inferior itu pasti adalah kelainan pada sendi sinovial, bukan pada bagian yang ligamentus.
Nah, ini kalau kita lihat secara CT scan, kita lihat dari potongan aksial dari bagian kranial ke kaudal ya. Ini di bagian yang paling kranial, bagian yang warna kuning ini yang di bagian anterior itu adalah bagian yang sinovialnya, sementara yang warna biru ini adalah bagian yang ligamentus. Nah, kalau kita lihat ini makin ke bawah lagi dan ini yang paling inferior. Maka yang di bagian midline ini dia terbagi dua masih. Di bagian anteriornya ini adalah bagian yang sinovial dan bagian posterior yang ligamentus. Sementara yang di bagian paling bawah atau paling inferior, semuanya dari depan ke belakang, dari anterior ke inferior itu adalah bagian yang sinovial. Jadi hanya terdiri atas bagian yang memiliki cartilage. Dan perlu kita note juga di sini bahwa bentuk atau permukaan dari sendi sakroiliaka itu dia tidak lurus aja gitu ya, tidak paralel dari anterior ke posterior, melainkan dia agak miring atau agak oblik ke medial. Jadi yang bagian posterior ini lebih menyorong ke medial. Hal ini tentunya kalau kita eh, lakukan imaging secara foto polos yang hanya kita lihat dari bagian depan aja, tentunya akan jadi susah untuk membedakan mana bagian yang anterior, mana yang posterior, karena dia tidak satu paralel, tidak satu garis lurus untuk yang di bagian eh, kranial ini. Dan perlu diingat juga bahwa untuk cartilage pada sendi sakroiliaka itu di bagian sisi sakrum itu dia jauh lebih tebal dibandingkan sisi ilium. Bisa 3 kali lipat lebih tebal cartilage yang di sisi sakrum dibandingkan sisi os ilium. Makanya kalau misalnya ada proses inflamasi, cartilage yang di sisi os ilium itu lebih cepat terkikis karena dia lebih tipis dan kelainannya pun pada tulang subkondral lebih mudah atau lebih cepat terlihat pada sisi os ilium dibandingkan pada sisi os sacrum. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau kita ambil foto polos dari proyeksi AP untuk di daerah sendi sakroiliaka ini akan terjadi overlap antara permukaan sendi sakroiliaka yang bagian anterior dengan yang posterior. Tapi kalau kita ingat tadi gambaran CT scan-nya, yang posterior itu dia agak lebih ke medial ya, lebih menyorong ke dalam. Jadi kalau kita lihat ada 2 garis di sini, garis sendi sakroiliaka, maka yang di bagian lebih medial itu adalah bagian yang posterior margin, sementara bagian yang lebih lateral ini adalah yang anterior margin. Nah, tentunya kalau kita mau melihat apakah ada sakroilitis atau tidak, kita harus melihat yang di bagian anterior tadi ya, yang ada yang memang terdiri atas sendi sinovial. Jadi kita lihat pada bagian yang lateral ini. Nah, kadang ada juga beberapa permintaan klinisi kalau misalnya dia mau fokus ke melihat sendi sakroiliaka saja, bukan melihat pelvis secara keseluruhan, ada proyeksi yang bisa melihat lebih baik sendi sakroiliaka itu, yaitu PA Ferguson View. Jadi dia fokus untuk melihat sendi sakroiliakanya saja, tidak melihat keseluruhan tulang pelvis. Apa bedanya antara yang AP dengan PA view Ferguson ini? Ya tentunya kalau misalnya PA view berarti pasiennya posisinya pronasi dan yang bagian anterior itu lebih dekat dengan kaset. Jadi sinarnya itu ditembak dari arah posterior dengan sudut 15 derajat kaudal dan bagian anterior itu lebih nempel pada kaset sehingga tentunya lebih jelas terlihat pada imaging. Maka kita lihat di sini permukaan artikular sendi sakroiliakanya itu lebih jelas terlihat dari bagian kranial ke kaudal dan yang lebih terlihat jelas adalah yang bagian anterior. Nah, kalau MRI untuk melakukan MRI pada kecurigaan sakroilitis atau misalnya mau melihat sendi sakroiliaka, biasanya itu protokolnya harus disesuaikan karena kita lihat di sini tulang dari sakrum itu kan dia agak menukik ke posterior ya, ke sisi dorsal. Nah, kalau kita bikin aksisnya tidak mengikuti aksis sakrum, maka tentunya kita nggak bisa melihat penampang sendi sakroiliaka itu secara keseluruhan. Jadi biasanya bidang potongnya itu kita bikin semi koronal dan semi aksial. Caranya adalah dengan berpatokan pada tepi end plate superior dari vertebra S1. Jadi kita taruh garis yang sejajar dengan end plate superior S1, itu kita akan dapat potongan yang semi aksial. Nah, kemudian untuk mendapatkan potongan semi koronalnya tinggal taruh garisnya perpendikular atau tegak lurus terhadap garis yang pertama, maka kita akan dapat potongan yang semikoronal yang memang sesuai dengan aksis dari sendi sakroiliaka itu.
apa-apa aja sequence yang wajib ada untuk mendeteksi kelainan pada sendi sakroiliaka. Biasanya sih minimal menurut rekomendasi dari ASAS itu harus ada minimal sequence T1 dan sequence yang fluid sensitif, bisa itu T2 weighted fat set atau bisa juga sequence yang STIR. Tujuannya apa? Untuk yang T1 tanpa fat set itu tujuannya untuk melihat adanya perubahan struktural pada sendi sakroiliaka. Di mana kalau terjadi kondisi yang sakroilitis kronik biasanya itu lebih dominan perubahan strukturalnya seperti adanya erosi, sklerosis, ankylosing dan lain sebagainya. Sementara untuk melihat tanda-tanda inflamasi aktif, di mana yang mau kita identifikasi adalah bone marrow edemanya, tentunya sequence yang fluid sensitif itu akan sangat berperan penting, yaitu either T2 weighted image dengan facet atau yang komponen STIR tadi. Dan untuk potongannya, yang penting ada potongan semi aksial dan semi koronal tadi. Nah, ini gambaran MRI sendi sakroiliaka yang normal, potongan semikoronal dari anterior ke posterior. Nah, kalau kita lihat untuk yang sendi sakroiliaka bagian anterior itu permukaannya sebenarnya relatif mulus dan relatif lurus-lurus aja lempeng. Ini yang bagian mid koronalnya kita bisa lihat dari atas sampai bawah ini permukaannya masih lurus, bagus, bisa diidentifikasi korteks subkondralnya. Dan makin ke posterior, nah ini udah bagian yang ligamentus tadi. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara bagian yang anterior yang permukaannya mulus, lurus, kalau yang posterior itu dia lebih berlekuk, lebih ada segi-seginya gitu. Jadi lebih ada indentasi terutama di bagian middle-nya sini. Ini merupakan bagian yang posterior. Jadi cara membedakannya gitu. Kalau kita nggak tahu nih ini bagian yang anterior apa yang posterior ya, lihat aja permukaannya itu memang masih lurus aja, mulus atau udah memiliki indentasi-indentasi. Yang ada indentasi ini adalah yang bagian posterior. Nah, tentunya kalau mau melihat sakroilitis, kita fokusnya pada bagian yang anterior atau sampai middle tadi. Nah, ini secara aksial tadi kan yang semi koronal, ini yang semi aksial dari kranial ke kaudal. Bagian yang kranial sendinya ini kita bisa lihat di bagian eh, kanan dan kiri permukaannya masih reguler. Nah, di bagian middle-nya, yang bagian mid aksial, kita bisa lihat ada dua jenis sendi. Yang di bagian anterior, ini yang sendi sinovialnya tadi, dan yang di bagian belakang, di posterior yang ditunjuk dengan panah, ini adalah bagian yang ligamentus. Jadi kita bisa melihat adanya bagian yang garis-garis hipointens ini adalah ligamen-ligamennya. Di antaranya ada komponen lemak yang saling intertwine di dalamnya. Nah, ini bagian makin ke bagian kaudal, ke bagian inferior, udah nggak ada lagi tuh bagian yang ligamentus, semuanya bagian yang sinovial. Oke, sekarang kita masuk ke sakroilitis itu sendiri atau inflammatory arthritis of the sacroiliac joint. Sebenarnya sakroilitis itu apa sih? Sakroilitis itu sebenarnya merupakan bagian dari aksial spondyloartropati. Aksial spondyloartropati, seperti namanya kan bagian aksial ya. Jadi adalah suatu inflammatory arthritis seronegatif. Jadi dia rheumatoid factornya itu negatif. Dan adanya entesopati yang melibatkan tulang belakang dan sendi sakroiliaka atau tulang-tulang aksial. Aksial spondyloartropati ini ada banyak sekali tipenya sebenarnya. Ada psoriasis, ada ankylosing, ada yang berkaitan dengan inflammatory bowel disease, ada yang juga namanya reaktif atau dulu disebut juga dengan Reiter spondyloartropati, dan ada juga yang undifferentiated. Nah, biasanya untuk membedakan tipe-tipe dari aksial spondyloartropati ini tentunya kita mesti melihat dari klinisnya juga, dari hasil laboratorinya juga, dan biasanya yang membedakannya apakah dia melibatkan sendi sakroiliakanya secara bilateral atau unilateral. Dan kalau bilateral, apakah dia simetris atau asimetris? Cuma di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai masing-masing gambarannya. Nah, secara klinis, menentukan apakah dia adalah suatu aksial spondyloartropati atau tidak, itu sebenarnya sangat challenging. Karena secara klinis, keluhannya sama-sama aja. Pasiennya pasti datang dengan low back pain atau nyeri punggung bawah. Kadang membedakan antara low back pain yang disebabkan oleh proses inflamasi dengan proses degenerasi atau mekanik itu sangat sulit kalau hanya dari klinis saja. Dari penggambaran laboratorium, aksial spondyloartropati ini ditandai dengan adanya eh,
human leukocyte antigen atau HLA B27 haplotype yang positif. Jadi kalau ada HLA B27 haplotype positif, maka dia bisa ditegakkan sebagai salah satu indikator adanya sakroilitis. Cuma sayangnya, setahu saya di Indonesia sendiri, pemeriksaan antigen ini tuh masih belum tersedia luas ya di mana-mana. Jadi masih agak susah untuk menegakkan secara laboratorium. Nah, oleh karena itu, salah satu tanda yang bisa dipegang oleh klinisi, apakah ini suatu aksial spondyloartropati atau tidak, adalah dengan adanya perubahan inflamatori pada sendi sakroiliaka. Makanya penting bagi kita sebagai radiologis untuk membantu klinisi menegakkan diagnosis aksial SPA ini. Nah, menurut kriteria dari ASAS atau Assessment of Spondyloarthritis International Society pada tahun 2009, sebenarnya penegakan diagnosis aksial spondyloarthropati itu harus memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Jadi ada keluhan klinis berupa low back pain yang kronik, jadi onsetnya itu sudah lebih dari 3 tahun. Kemudian usia saat onsetnya masih muda, di bawah 45 tahun. Karena kalau misalnya usianya udah di atas 45 tahun, masih mungkin itu disebabkan karena proses degenerasinya. Jadi ada gambaran klinisnya seperti itu. Plus, nah ada 2 kaki nih. Yang kaki pertama ini dari segi imaging. Jadi ditemukan gambaran sakroilitis pada imaging, maka hanya perlu ada tambahan 1 SPA feature lagi. SPA feature apa? Yaitu demikian adalah SPA features-nya. Nah, tapi kalau bukan dari imaging, misalnya ditemukan ada antigen HLA-B27-nya positif, maka dibutuhkan minimal 2 features lainnya untuk bisa ditegakkan diagnosis sakroilitis. Jadi, di sini nih pentingnya imaging bahwa dengan kita bisa bilang ada gambaran sakroilitis pada imaging, dia cukup menambahkan 1 gejala lain saja dari gejala-gejala ini terpenuhi, maka diagnosis sakroilitis sudah bisa ditegakkan. Nah, kita akan masuk ke gambaran imaging dari sakroilitis. Pertama, dari gambaran radiografi terlebih dahulu. Tentunya radiografi itu merupakan modalitas imaging paling awal ya yang biasanya dilakukan kalau misalnya ada kecurigaan sakroilitis. Untuk gambaran radiografi yang digunakan di sini kriterianya adalah yang modified New York kriteria yang dibentuk pada tahun 1984. Ini udah lama banget tapi sampai sekarang masih kita gunakan untuk kriteria radiografi. Di situ dikatakan bahwa definite sakroilitis adalah apabila ditemukan minimal sakroilitis grade 2 bilateral atau minimal sakroilitis grade 3 yang unilateral. Jadi kalau hanya ketemu di satu sisi saja, harus minimal grade 3, tapi kalau ditemukan di 2 sendi sakroiliakanya, minimal grade 2. Nah, apa sih grade 1, 2, 3 itu ada apa? Grade sakroilitis menurut Modified New York Criteria itu ada 5. Yang grade 0 itu disebut sebagai normal sebenarnya, jadi tidak ada perubahan atau tidak ada gambaran sakroilitis. Nah, kita bisa lihat di sini gambaran normal dari sendi sakroiliaka adalah apabila kita bisa melihat korteks subkondralnya itu secara jelas. Korteksnya itu ditandai dengan adanya garis radio opak yang tipis dan permukaannya mulus, bisa diikutin dan kita bisa melihat dengan jelas batasnya antara korteks dengan bone marrow di profundanya. Begitu juga dengan sisi dari os ilium. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, anatominya cartilage itu lebih tipis di sisi os ilium dibandingkan sisi os sacrum. Jadi kalau mau mendeteksi perubahan awal pada sakroilitis, paling sering kelainan itu pasti akan terlihat pada sisi os ilium dulu karena the cartilage-nya lebih tipis, lebih gampang terkikis. Nah, kalau grade 1 itu apa? Grade 1 itu dia artinya suspicious changes kalau per definisi. Jadi, kayaknya dia korteksnya nggak mulus, nggak reguler seperti ini. Jadi udah mulai blurring, kita nggak bisa lihat dengan jelas batas korteksnya yang tipis tadi, putih tipis tadi, udah mulai blurring. Dan permukaan artikularnya itu juga sudah mulai, ketebalannya juga, korteks itu kebetulan mulai agak menebal. Nah, ini adalah grade 1. Jadi kalau misalnya kita masih ketemu suspicious changes, misalnya kayaknya nggak normal nih, korteksnya nggak bisa diidentifikasi dengan jelas, tapi kok sklerosisnya nggak jelas, erosinya nggak jelas, nah itu adalah suspicious changes, itu bisa kita bilang sebagai grade 1 secara radiografik.
Nah, kalau grade 2 itu sudah lebih jelas lagi perubahannya. Jadi selain tadi permukaan artikularnya udah nggak jelas korteksnya, ini bisa kita lihat ya, dibandingkan antara korteks di sisi os sacrum dan korteks pada sisi os ilium. Ini yang saya tunjuk terutama yang di bagian inferior, karena tadi yang saya bilang bagian inferior itu sepenuhnya terdiri atas komponen sinovial. Jadi kalau mau lihat sakroilitis, utamanya kita lihat mungkin lebih enak di bagian yang inferior. Walaupun tentu sampai ke bagian uh, superior pun dia tetap bisa. Adanya kelainan pada bagian superior pun tetap bisa disebut sakroilitis. Cuma kan susah ya kalau di bagian superior itu, kalau dari foto polos overlap nih antara bagian yang anterior dan yang posterior. Nah, yang di bagian inferior kita lihat korteks dari sisi sakrum kita masih bisa jelas nih lihat bagian yang radio opak putih tipis ini. Sementara yang pada sisi os ilium nggak terlalu jelas nih korteksnya. Korteksnya sudah mulai blurring dan di bagian tulang subkondralnya ada komponen sklerosis. Sklerosisnya pun juga batasnya nggak tegas, jadi lebih kayak awan-awan ada eh, densitas tulang yang lebih tinggi di daerah tulang subkondralnya tersebut. Ini kita sebut sebagai grade 2. Nah, ini grade 3. Ini saya tetap taruh grade 0 atau yang normal sebagai perbandingan ya. Yang grade 3 tadi sama seperti temuan yang grade 2, permukaan korteks subkondralnya sudah blurring, ada sklerosis subkondral atau subartikular, tapi perbedaannya untuk grade 3 ini sudah ada perubahan dari joint space-nya. Dia bisa melebar atau namanya pseudo widening atau malah bisa juga mulai menyempit. Kenapa bisa melebar? Karena sudah ada terjadi erosi pada permukaan artikular dari sendi sakroiliakanya itu. Nah, erosinya itu saking masifnya, saking banyaknya, sampai sendinya tuh terlihat seperti melebar. Jadi dia bukan benar-benar terjadi diastasis, bukan benar-benar melebar, tapi karena ada erosi di permukaan artikularnya yang sangat ekstensif atau multifokal, jadi terlihat seperti sendinya itu melebar atau ada pseudo widening. Nah, lama-lama dia bisa eh, kembali menyempit dan sampai akhirnya fusi seperti yang kita lihat pada grade 4. Nah, kalau grade 4 ini kita udah nggak bisa lihat lagi sendi sakroiliakanya. Sudah fusi, sudah ada bony bridging dan bisa kita lihat juga tanda sekundernya di pada radiografi pelvis ini kita kelihatan juga nih dari prosesus spinosus vertebranya, vertebra lumbalnya dan sakrumnya. Ada yang disebut dengan gambaran Dagger sign di mana sudah terjadi eh, kalsifikasi dari ligamentum di prosesus spinosus tersebut. Nah, tentunya untuk melihat kelainan struktural itu CT scan lebih superior dibandingkan foto polos, dibandingkan radiografi. Untuk CT scan ini tentunya kita bisa melihat perubahan struktural seperti erosi, sklerosis subartikular, atau ankylosing itu jauh lebih jelas. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat gambarannya ada erosi dari permukaan artikular. Di sini juga menyeluruh difus, semua permukaan artikular itu udah irreguler dan sklerosis yang jelas juga kita bisa lihat di sini lebih prominent di sisi os ilium dibandingkan sisi os sakrumnya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini yang gambar ini sudah terjadi ankylosing di mana sendi sakroiliakanya sudah fusi. Ini juga yang ditunjuk dengan panah putih ini adalah erosi-erosinya. Nah, ada beberapa eh, jurnal yang mengatakan bahwa CT scan ini juga memiliki kriteria atau derajat keparahan sakroilitis sebagai berikut. Tapi yang saya tahu sih kita belum banyak menggunakan klasifikasi ini untuk CT scan ya. Tetap yang dipakai utama adalah klasifikasi Modified New York Criteria tadi secara foto polos dan kriteria asas dari secara MRI. Nah, ini untuk gambaran MRI dari sakroilitis itu secara garis besar kita bagi dua. Apakah dia sekarang gambarannya aktif sakroilitisnya atau gambaran yang kronik. Gambaran aktif sakroilitis itu ditandai dengan adanya bone marrow edema di daerah yang spesifik terhadap sakroilitis. Daerah yang spesifik sakroilitis itu apa? Yaitu daerah periartikular atau subkondral yang tadi di bagian anterior. Nah, gambarannya kalau kita lihat pada sequence T1 dan STIR ini, tentunya untuk daerah bone marrow edema, edema itu kan pada T1 akan terlihat sebagai area yang hipointens ya. Di sini yang ditunjuk dengan panah putih, ada area hipointens pada permukaan sendi sakroiliaka, terutama di sisi os ilium bilateral.
dan lebih jelas terlihat pada sekuens TIR, maka terjadi adanya edema atau hiperintensitas fluid hyperintensity pada sendi sakroiliaka. Nah, dulu tahun 2009 awalnya dikatakan bahwa yang dikatakan definisi bone marrow edema pada sakroilitis itu adalah apabila ditemukan pada minimal 2 consecutive slice. Jadi kalau kita cuma ketemu bone marrow edema pada 1 slice aja, itu tidak bisa ditegakkan diagnosis sebagai adanya bone marrow edema. Harus ada minimal 2 slice yang berturut-turut baru bisa dikatakan itu suatu bone marrow edema. Atau boleh pada 1 slice aja, misalnya pada satu potongan ini aja, tapi lesinya harus multifokal. Tidak hanya pada satu area aja, tapi berbagai pada misalnya ini bilateral 2 area dan ada yang di atas juga multifokal. Dan ketebalan dari bone marrow edemanya itu harus lebih dari 1 cm. Jadi katanya dulu itu dibilangnya kalau cuma tipis-tipis aja, cuma 2 mili, 3 mili, dan cuma misalnya di 1 slice aja, itu tidak memenuhi kriteria untuk mengatakan ini ada bone marrow edema pada daerah periartikular. Tapi itu kriteria pada tahun 2009 saat kriteria asasnya itu baru dibentuk. Makin ke sini konsensusnya mengatakan bahwa definisi itu sudah mulai dihindari, sudah mulai ditinggalkan karena banyak hal-hal atau diagnosis banding lainnya yang memang ada bone marrow edema pada minimal 2 slice berturut-turut, pada minimal 2 lokasi atau multifokal, tapi ternyata itu bukan sakroilitis. Jadi sebenarnya kriteria ini sudah tidak dijadikan sebagai definitif sakroilitis, tapi bisa dijadikan sebagai guideline untuk kita sendiri sebagai radiolog memastikan ini benar nggak sih bone marrow edema atau ini sebenarnya cuma artefak mungkin atau misalnya cuma blood vessel yang lewat gitu. Jadi ini tidak dijadikan sebagai definisi pasti harus ada sakroilitis tapi bisa juga sebagai tapi sekarang dijadikan guideline bahwa itu ada bone marrow edema. Nah, kalau untuk sakroilitisnya sendiri, jadi selain ditemukan ada bone marrow edema, harus ditemukan adanya temuan-temuan lainnya, related findings, dan harus ada perubahan struktural dari sendi sakroiliaka itu sendiri. Kalau hanya ditemukan bone marrow edema saja, itu tidak bisa ditegakkan diagnosis sakroilitis. Nah, related findings-nya apa-apa aja? Yang pertama itu adalah sinovitis. Jadi biasanya sinovitis itu adalah ditemukan peradangan pada kapsul sinovium. Tentunya peradangan kapsul sinovium akan jauh lebih jelas terlihat pada sequence kontras. Jadi T1 fat set, T1 weighted image mungkin lebih bagus kalau digunakan fat set tapi dengan contrast enhancement. Ini contoh gambar yang paling atas ini adalah sequence T1 weighted image. Kita bisa lihat kalau dari T1 itu lebih jelas untuk melihat perubahan struktural ya. Jadi kita lihat ini permukaan artikularnya sudah mengalami erosi dan ada komponen sklerosis juga. Ini pada sequence T2 weighted image ada fluid collection di intraartikular dari sendi sakroiliaka bilateral dan lebih jelas pada T1 fat set dengan kontras di mana daerah yang tadi ada cairan di intraartikular itu dia menyangat pasca kontras. Nah, ini adalah gambaran sinovitis. Tentunya kapsul sinovium itu tidak hanya terbatas di bagian permukaan artikular sini saja, tapi dia juga ada di bagian tepi-tepi superior dan inferior. Nah, contohnya di sisi yang kanan ini kita lihat juga ada penyangatannya sampai ke tepi superiornya. Ini merupakan bagian dari sinovitis masih. Related findings yang kedua adalah adanya entesitis. Entesitis itu kan berarti adanya peradangan pada lokasi attachment dari otot atau ligamen. Nah, kalau pada sendi sakroiliaka, tadi di bagian posterior itu kan merupakan lokasi yang ligamentus ya, tempat pelekatan ligamentum interosseus. Jadi adanya entesitis berarti adanya edema pada lokasi sendi sakroiliaka yang bagian posterior, yang bagian ligamentus tadi. Jadi kita lihat di sini ada edema pada sendi sakroiliaka tapi bagian posterior. Ini contoh lainnya, memang ada bone marrow edema pada sendi sakroiliakanya, tapi di daerah yang ligamentusnya pun juga ada edema. Ini adalah entesitis. Nah, related findings yang terakhir itu adalah kapsulitis tadi yang sudah saya jelaskan juga. Kapsul sinovium itu dia juga ada di bagian superior dan inferior. Jadi kalau ada peradangan pada kapsul sinovium, maka juga ada edema pada regio di atas ini yang ditunjuk dengan panah.
Kapsul sinovium tentunya tidak hanya di bagian anterior aja, tapi juga ada yang di bagian posterior, dekat daerah yang ligamentus tadi. Jadi ada edema di daerah tersebut, selain edema pada bone marrow, disertai juga dengan perubahan struktural seperti ada erosi permukaan artikular, baru bisa kita bilang itu adalah gambaran sakroilitis. Nah, bagaimana kalau gambaran kronik sakroilitis? Jadi kadang mungkin pasiennya sudah on terapi, sudah dalam pengobatan, atau misalnya pasiennya memang ada sakroilitis tapi sedang tidak aktif, itu disebut juga dengan kronik sakroilitis. Kalau kronik sakroilitis itu bone marrow edemanya sudah tidak ada. Jadi kita tidak bisa melihat adanya edema pada sendi sakroiliaka, melainkan kita fokus pada perubahan struktural sendi sakroiliaka itu sendiri. Nah, tentunya perubahan struktural lebih enak dilihat menggunakan sequence T1 weighted image. Gambaran-gambaran dari kronik sakroilitis adalah yang pertama itu subchondral sklerosis. Jadi ada sklerosis pada daerah permukaan artikular sendi sakroiliaka. Ini ditandai dengan area yang hipointens pada seluruh sequence. Jadi baik pada T1, T2, T2 fat set, dia semuanya akan tampak hipointens. Tentunya sklerosis ini sebenarnya lebih enak dilihat dari radiografi fotopolos atau CT scan ya, dan jauh lebih jelas dari kedua modalitas tersebut. Nah, gambaran yang kedua adalah erosi. Erosi itu dia bisa bersifat soliter aja, vokal erosinya, atau bisa yang multiple. Nah, kalau dia multivokal atau multiple, itu yang tadi disebut dengan pseudo widening. Jadi karena dia erosinya itu banyak di sepanjang permukaan sendi sakroiliaka, kesannya seperti melebar sendinya, pseudo widening. Seperti contohnya pada sendi sakroiliaka yang kanan di sini. Nah, kadang di pada bagian yang mengalami erosi itu akan terjadi perubahan fat metaplasia di dalam sendinya. Itu yang disebut dengan istilah backfill. Jadi kalau kita ingat perubahan inflamatorik pada end plate vertebra, misalnya modik. Modik itu kan modik satu itu dia ditandai dengan adanya edema bone marrow, edema end plate. Modik dua dia berubah jadi komponen lemak dan modik tiga dia baru jadi sklerosis. Nah sama pada sendi sakroiliaka juga awal-awal inflamasi itu tandai dengan edema, tadi ada bone edema. Kemudian kalau edemanya sudah resolve, dia akan berubah menjadi komponen lemak dulu, baru lama-lama jadi sklerosis. Nah, backfill ini adalah adanya komponen lemak pada daerah yang mengalami erosi tadi, sendi sakroiliaka yang mengalami erosi, kemudian sudah mulai ada deposisi lemak di dalamnya, maka itu disebut dengan backfill. Ada yang bilang backfill ini merupakan tanda yang termasuk spesifik untuk sakroilitis karena ini merupakan masa transisi antara inflamasi aktif hingga menjadi ankylosing. Jadi katanya kalau sudah ketemu backfill ini, maka sudah bisa dikatakan sebentar lagi dia akan mengalami ankylosing. Gitu. Nah, kemudian tanda, ini contoh lainnya dari erosi. Ini contoh erosi yang bersifat vokal, jadi hanya satu aja di daerah permukaan os ilium, permukaan artikular os ilium, atau yang multivokal. Multivokal di sini tandai dengan permukaan sendinya yang irreguler dan ada bone marrow edema juga. Erosinya tentu jauh lebih jelas terlihat pada CT scan. Ada daerah yang coak-coak di sini di daerah permukaan artikular. Nah, gambaran kronik lainnya yaitu adalah fat metaplasia. Jadi adanya deposisi lemak di periartikular. Kalau tadi backfill itu ada di dalam sendi sakroiliakanya sendiri yang sudah mengalami erosi. Kalau fat metaplasia itu terjadi pada bone marrow-nya, justru pada bone marrow dari baik os sakrumnya maupun os ilium. Tentunya ini kita lihat pada sequence T1 weighted image yang tanpa fat set. Kita lihat ada area hyperintens di daerah eh, permukaan artikular atau daerah subkondral. Pada sequence yang fat set dia akan tersupresi, menandakan adanya fat metaplasia. Nah, kadang kita suka bingung nih membedakan antara fat metaplasia dengan eh, normal marrow reconversion pada orang tua karena pada tulang-tulang aksial ini kan kadang memang kalau sudah tua suka ceplok-ceplok ya dan intensitas tulangnya karena sudah ada red marrow reconversion. Cuma kalau pada red marrow reconversion tentunya dia akan lebih diffus pada seluruh bagian bone marrow bukan pada bagian periartikular saja. Itu yang membedakan antara red marrow reconversion dengan fat metaplasia.
Nah, gambaran kronik yang paling parah atau paling severe tentunya sudah terjadi ankylosing atau bony bridges. Jadi pada sequence T1 ini kita bisa melihat adanya intensitas bone marrow yang sudah melintasi sendi sakroiliakanya. Jadi contohnya pada bagian ini ada multifokal daerah yang bone marrow memotong sendi sakroiliakanya. Ini sudah terjadi proses ankylosing. Ini adalah tahap akhir dari proses inflamasi sendi sakroiliaka. Ini pada gambaran aksial juga kita lihat sendi sakroiliakanya juga udah nggak ada lagi. Semuanya udah digantikan dengan komponen bone marrow. Sudah terjadi ankylosing. Nah, kalau kita sudah tahu tadi gambaran sakroilitis seperti apa, kita akan coba masuk ke differential diagnosisnya. DD yang pertama dan yang paling sering adalah tentunya osteoartritis atau proses degenerasi pada sendi sakroiliak. Nah, pertama kita harus lihat dari klinis. Jadi jangan semuanya selalu mengandalkan imaging saja, tapi kita lihat lagi secara klinis pasiennya juga. Kalau tadi pada sakroilitis biasanya itu onset usianya dia di bawah 45 tahun. Kalau pada osteoartritis, pada proses degenerasi tentunya lebih sering terjadi pada orang yang lanjut usia, jadi kayak di atas 40 tahun. Dan kadang lebih sering degenerasi ini bisa juga terjadi di bawah usia 40 tahun kalau ada mechanical stress yang lebih tinggi dibandingkan biasanya atau pada pasien yang skoliosis di mana beban aksialnya itu jadinya jatuhnya pada sendi sakroiliaka karena yang bagian lumbal vertebra di atasnya tidak bisa menopang beban aksialnya dengan baik. Atau misalnya ada LSTV, maka eh, beban aksialnya tidak jatuh pada diskus L5S1, tapi melainkan pada sendi sakroiliaka atau melainkan lebih ke struktur di bawahnya. Nah, itu bisa terjadi degenerasi yang early. Nah, kalau secara imaging, pada foto polos, ada gambaran X-ray, biasanya sendi sakroiliakanya itu dia tetap akan ada terjadi sklerosis juga, sklerosis permukaan artikular, tapi biasanya sklerosisnya itu lebih tegas batasnya. Jadi bentuknya ini lebih ke garis yang jelas, sementara kalau pada sakroilitis, sklerosisnya itu biasanya fuzzy atau bentuknya kayak awan-awan gitu, kita nggak bisa lihat batasnya. Dan biasanya dia lebih ke garis paralel terhadap sendi sakroiliaka kalau untuk yang sklerosis pada OA. Nah, tentunya selain itu juga tanda-tanda lainnya adalah adanya formasi osteofit marginal, seperti contohnya pada gambar ini, di bagian anterior itu ada osteofit marginal, dan bisa juga ditandai dengan adanya gas atau gambaran vakum phenomenon pada celah sendinya, atau bisa juga dengan subchondral cyst. Nah, bagaimana dengan gambaran MRI-nya? Pada MRI, degenerasi sendi sakroiliaka pun juga bisa menimbulkan gambaran bone marrow edema pada permukaan artikularnya. Tapi biasanya edemanya itu lokasinya dekat dengan lokasi osteofitnya. Jadi contohnya pada kasus ini di bagian superiornya kita bisa ketemu ada osteofit nih sebenarnya yang ditunjuk dengan panah ini. Dan edemanya itu, kalau kita lihat pada sequence TIR, terjadi pada daerah tersebut. Dan biasanya edemanya pada bone marrow edema pada OA itu biasanya hanya bersifat vokal dan kecil. Jadi biasanya dia kurang dari 1 senti dan biasanya hanya terlihat pada satu slice aja. Jadi pas digeser dia udah nggak ada, cuma di bagian satu slice aja. Dan kalau tentunya bisa kita lihat sendi sakroiliakanya sendiri tidak terlalu eh, besar ya erosinya. Walaupun kalau misalnya OA-nya sudah severe, udah parah, bisa juga terjadi erosi di daerah situ. Nah, DD yang kedua adalah infectious sacroiliitis. Tentunya kalau untuk proses infeksi sebenarnya kita bisa lihat secara klinis ya, ada klinis mengarah ke infeksi atau enggak. Tapi sayangnya di Indonesia ini sendiri kan endemis untuk untuk TB ya, TBC gitu. Kadang infeksi-infeksi yang kronik seperti itu bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala yang jelas, tanpa ada gambaran klinis infeksi yang jelas. Nah, kalau kita lihat pada gambaran MRI ini, MRI untuk infectious sacroiliitis biasanya edemanya itu jauh intensif dibandingkan pada sakroilitis. Kalau pada sakroilitis yang karena inflamasi. Edemanya itu biasanya difus di bagian os sacrum dan os ileum, bahkan kadang lebih sering di bagian sisi os sacrumnya.
Terus juga dia selain bone marrow edemanya yang ekstensif, dia juga edemanya sampai ke struktur di sekitarnya juga, sampai ke otot-otot dan jaringan lunak lainnya. Sementara kalau misalnya pada uh, inflamatorik sakroilitis hanya terbatas pada daerah tulang dan permukaan artikulernya saja edemanya, tidak sampai ke edema untuk jaringan lunak di sekitarnya. Terus tentunya juga bisa disertai dengan adanya fluid collection di intraartikular, dan yang merupakan patognomonik terhadap infectious sacroiliitis adalah apabila kita temukan adanya fluid collection atau abses di jaringan lunak periartikular ya, seperti misalnya di otot-otot psoasnya, iliopsoas atau di gluteus. Kalau kita ketemukan abses di regio tersebut, itu eh, lebih besar kemungkinan adalah suatu infectious sacroiliitis. Nah, DD yang ketiga adalah osteitis condensans ili. Ini mungkin kita kadang ada beberapa yang tidak familiar ya dengan istilah ini. Tapi sebenarnya insidensinya juga lumayan tinggi, osteitis condensans ili ini. Dia terjadi sebenarnya karena eh, stres, karena mechanical factor. Jadi biasanya ada beban yang meningkat pada daerah sendi sakroiliaka, maka terjadilah proses inflamasi di daerah tersebut. Kadang bisa juga terjadi pada wanita yang postpartum, karena kalau misalnya wanita yang sedang hamil, tentunya tekanan atau beban aksialnya bertambah. Apalagi misalnya saat dia lahir normal, beban aksial di daerah sendi panggul itu juga, sendi sakroiliaka juga semakin bertambah, sehingga terjadilah proses inflamasi. Jadi secara klinis dia biasanya epidemiologinya itu terjadi pada wanita-wanita yang postpartum atau pada orang yang obes atau yang memiliki eh, aktivitas fisik yang sangat berlebih. Nah, kadang dia bisa disertai nyeri, kadang juga tidak disertai nyeri, jadi hanya incidental finding. Secara foto polos, cara membedakan antara osteitis condensans ili dengan sakroilitis adalah dengan melihat morfologi dan lokasi dari sklerosisnya. Jadi pada osteitis condensans ili itu ada sklerosis yang berbatas tegas dan membentuk triangular yang ditandai dengan tanda asterik di sini, terutama di sisi os ilium. Dan dia lokasinya biasanya hanya terbatas di bagian antero-inferior aja. Jadi kalau sakroilitis kan bisa sampai ke bagian superior juga ya, supero-anterior. Kalau osteitis condensans ili hanya di bagian antero-inferior aja. Nah, walaupun dengan sklerosis yang sudah sangat ekstensif seperti ini, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya joint space-nya masih relatif preserve. Jadi korteks subkondralnya itu masih bagus, nggak ada erosi. Joint space-nya juga tidak menyempit ataupun melebar. Dan pada MRI-nya kalau kita lihat edemanya itu dia lebih berbatas tegas seperti ini. Edemanya itu dia kalau dibilang membentuk garis linear di profunda terhadap sklerosisnya. Ini adalah osteitis condensans ili. Nah, sebenarnya DD-DD lainnya juga ada banyak seperti stress fracture atau insufficiency fracture dan lain sebagainya. Tapi untuk fraktur pada pada os sakrum yang bisa mengakibatkan adanya bone marrow edema pada sacroiliac joint, tentunya kita bisa dengan gampang melihat pada sequence T1 di mana ada garis fraktur pada baik itu os sakrum maupun os ilium. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian pitfall atau hal-hal teknikal apa yang bisa disalahartikan sebagai sakroilitis. Yang pertama adalah coil effect. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan MRI pelvis tidak menggunakan coil yang sesuai, kadang supresi fat set pada daerah pelvis itu menjadi tidak homogen, tidak even. Jadi contohnya pada sequence STIR di sini kita lihat ada bagian yang hiperintens nih di tepi inferior dari os sacrum. Kadang kita bisa menyalahartikan ini sebagai suatu proses entesitis atau adanya edema pada sisi os sacrum di bagian inferior ini. Tapi ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan dengan kontras, one weighted image fat set dengan kontras, nggak ada lagi tuh area hiperintens di situ. Jadi ini bukan merupakan proses inflamasi, melainkan memang adanya coil effect yang tidak sesuai untuk kasus ini. Ditandai juga dengan daerah di sini, juga daerah lemaknya juga kita lihat terang, karena kan harusnya lemak subkutis juga sama-sama tersupresi ya pada sequence STIR. Tapi kalau kita lihat ini area yang di bagian inferior ini cenderung lebih terang dibandingkan area yang di superior. Jadi ini merupakan intinya kayak fat set gagal gitu. Jadi kayak bagian lemaknya tidak tersupresi dengan baik.
itu bisa jelas terlihat kalau pada sequence pasca kontras, di mana tidak ada penyengatan sebenarnya pada daerah tersebut. Nah, pitfall yang kedua adalah adanya blood vessel yang lewat. Jadi, kan di daerah sendi sakroiliaka itu ada yang komponen sinovial dan ada yang komponen ligamentus. Daerah komponen ligamentus itu juga ada blood vessel atau pembuluh darah yang lewat sebenarnya di situ. Jadi kalau pada potongan koronal, terutama yang daerah mid koronal, di mana ada komponen sinovium dan komponen ligamentus, kadang kita kelihatan juga ada blood vessel yang lewat. Nah, blood vessel ini biasanya pada sequence tear atau yang T2 weighted fat set kan juga akan tampak hiperintens. Seperti contohnya di gambar di sini. Tapi gimana cara kita mengetahui ini bukan suatu bone marrow edema? Ya biasanya dia hanya terbatas di satu slice aja dan memang biasanya dia hanya kecil seperti ini aja gitu. Tidak merupakan suatu hiperintensitas yang ekstensif. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bahas tentang sakroilitis, baik dari foto polos maupun dari MRI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan sekalian. Terima kasih. Oh ya, bagi rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, silahkan. Boleh, nggak usah takut-takut, bisa bertanya di kolom chat. Nanti akan kita jawab sebisanya. Ya, ini kayaknya di kolom chat belum ada pertanyaan ya, Dokter Alia. Ya, terima kasih Dokter Alia, sangat menarik sekali tadi presentasinya. Jadi sangat apa ya, bermanfaat banget untuk kita untuk refresh ya, refresh apa mengenai sakroilitis karena ternyata nih banyak pitfallsnya gitu ya. Jadi apa nggak cuma sakroilitis aja, tapi ada pitfalls yang lain juga yang perlu kita ketahui bersama karena penting banget nih karena rupanya imaging ini menjadi salah satu pegangan bagi klinisi untuk melakukan terapi. Jadi memang sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Gambaran sakroilitis itu kira-kira seperti apa, kemudian apa sih kriteria-kriterianya, bahkan juga dalam ini ya, dalam foto polos ya, dokter Alia, karena biasanya pertama pasti dimonitorkan pelvis dulu. Foto polos dulu, iya dok. Ah, Banyak banget sebenarnya kita justru malah, nggak tahu ya apa ini di RSCM aja atau di luar juga, tapi malah jadi overdok semua dibikin sakroilitis. nah, itu Paling sering beberapa malah gitu. memang pengamatan di lapangan termasuk pada waktu ada acara bersama dengan teman sejawat dari penyakit dalam reumatologi itu juga memang ternyata di lapangan banyak banget nih ya over diagnosis yang mungkin karena lagi hype banget nih diagnosisnya terus jadi semua yang agak-agak irregular dikit terus langsung kita sebut sebagai sakroilitis. Kira-kira Betul. ada tips and trick yang gampangnya nggak nih dokter Alia untuk foto polos untuk apa kita membedakan nih beneran sakroilitis atau diagnosis yang lain? Sebenarnya untuk dari foto polos, yang penting tadi pengetahuan bahwa sendi sakroiliaka itu terdiri atas dua komponen sendi ya, bagian anterior yang sinovial dan bagian posterior itu yang ligamentus. Nah, kalau kita ngelihatnya sendi sakroiliaka secara AP itu kan tentunya bagian anterior dan posterior akan overlap gitu. Nah, kadang kayaknya tuh mungkin orang banyak yang mikir bagian posterior yang memang lebih bentuknya lebih berindentasi dan lebih irregular itu sebagai suatu sakroilitis. Padahal memang normalnya bagian Mhm. posterior itu bentuknya seperti itu gitu. Memang bentuknya permukaannya akan irregular. Jadi memang mungkin kalau dari saya sih tips dan triknya paling enak ngelihatnya di bagian sepertiga inferior tadi ya. Karena yang di bagian inferior itu udahlah dia hanya terbatas dari komponen sinovial aja, pun yang bagian posterior, yang bagian ligamentusnya juga udah habis. Karena yang bagian ligamentus itu cuma 2/3 superior aja. Sementara yang sepertiga inferior itu purely komponen yang sinovial. Jadi mungkin kalau mau lihat bener nggak ya ada erosi, ada apa sklerosis pada sakroilitis, utamanya ngelihat yang di sepertiga inferior dulu, yang setinggi tadi mungkin sekitar setinggi S3 daerah situ. Dan kalau memang misalnya ada sklerosis pun perhatiin lagi sendinya, permukaan artikular korteksnya itu sebenarnya erosi apa enggak sih? Karena tadi misalnya kalau yang osteitis condensans ili,
sklerosisnya ekstensif banget, tapi kalau diperhatiin korteks subartikulernya sebenarnya masih bagus, masih mulus gitu. Jadi kalau kita lihat sklerosis yang ekstensif, harusnya kan korteksnya juga udah hancur-hancuran ya, udah erosi banget gitu pada sakroilitis gitu. Jadi kadang-kadang nggak semua sklerosis itu kita bisa tegakkan sakroilitis, dan nggak semua irregularitas tulang itu kita bilang erosi. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi pokoknya kuncinya adalah kita lihat di ini ya, di bagian inferior, dan kita ikutin ini korteksnya ya. Nah, ini ada Betul. pertanyaan dari Dokter Olive nih. Eh, untuk pemeriksaan MRI sakroiliac joint, kapan sebaiknya dilakukan? Apakah boleh dilakukan tanpa foto polos sebelumnya? Oke, sebenarnya memang MRI itu merupakan modalitas yang paling sensitif untuk melihat perubahan pada sendi sakroiliaka di tahap awal. Jadi dia kan bisa melihat bone marrow edema. Sebelum terjadi perubahan struktural pada sendi sakroiliaka, biasanya udah ada bone marrow edemanya yang dideteksi pada pemeriksaan MRI. Tapi biasanya sih selalu kita harus mengawali dengan pemeriksaan foto polos dulu, foto polos pelvis bahkan biasanya bukan hanya foto polos sakrum aja, karena biasanya kalau misalnya memang ada kecurigaan aksial spondiloartropati, kan kelainannya tidak hanya di sendi sakroiliaka aja, kita bisa melihat mungkin spine yang tervisualisasi juga atau sendi panggulnya, siapa tahu ada inflammatory arthritis di situ juga. Jadi untuk screening awal tetap menurut saya sih foto polos tetap harus dikerjakan. Nah, kalau berdasarkan protokol atau berdasarkan guideline dari ASAS, sebenarnya definit sakroilitis dari foto polos itu adalah tadi apabila ditemukan kalau misalnya dia unilateral minimal grade 2, dan balik ya, kalau bilateral minimal grade 2 dan kalau unilateral minimal grade 3. Di luar dari itu baru dilakukan pemeriksaan MRI biasanya. Jadi kalau memang misalnya dia kita ketemu pada foto polos nih. Misalnya yang kanan grade 1, yang kiri grade 0 normal. Nah, itu kan tidak memenuhi kriteria definit sakroilitis dari foto polos. Baru kita lakukan pemeriksaan MRI. Kalau memang secara klinis dan secara laboratorium dia mengarah ke sakroilitis gitu. Tapi kalau misalnya sudah ketemu secara foto polos tadi yang sesuai kriteria asas tersebut dan dari diagnostik kriterianya juga masuk, ya biasanya sih uh, tetap cukup kita lakukan foto polos aja. Walaupun ujung-ujungnya pasti biasanya tetap di MRI ya dok ya. Jarang sih kayaknya berhenti di foto polos aja karena dia mau lihat juga kelainan-kelainannya sudah sejauh apa, apakah ada edema lainnya atau enggak gitu ya dok ya. Ya, biasanya sih kalau misalnya udah ketemu di foto polos kan itu masuk ke dalam kriteria yang radiografi sakroilitis ya. Tapi kalau mau ketemu atau tidak memenuhi kriteria yang tadi disebutkan Dr. Alia kan berarti itu masuk ke dalam non radiografik ya. Nah, membuktikannya itu adalah dengan MRI. Tapi memang Hmm. biasanya kan tentu tadi dikombin dengan kriteria diagnosisnya. Nah, apakah dia HLA-27-nya positif, apakah ada faktor-faktor yang lain, itu juga biasanya merupakan pertimbangan juga dari klinisnya untuk apakah kita mau langsung mendiagnosis ini suatu spondyloarthritis, kemudian start terapi, atau kita maju dulu nih untuk mendapatkan bukti sakroilitis. Karena kayaknya HLA-B27 juga itu belum ini ya, belum banyak yang lab yang bisa mengerjakannya dan harganya juga pasti cukup mahal ya kalau nggak salah. Hmm. Makanya biasanya itu majunya itu ke foto polos, kemudian kalau ternyata radiografik, maju ke jadi Dan gitu. MRI pun juga sebenarnya lebih ke satu memang untuk penegakan diagnosis sakroilitis atau enggak, dua untuk sebagai penanda ini sedang proses aktif atau enggak ya Hmm. dok. Karena kan Untuk aktif sakroilitis itu tetap per definisi adanya bone marrow edema pada daerah yang periartikular tadi. Kalau misalnya ada perubahan struktural tapi tidak ada bone marrow edema, ya berarti dia bukan merupakan gambaran aktif sakroilitis gitu. Jadi mungkin tetap dibutuhkan MRI untuk mengetahui apakah dia masih aktif atau enggak nih. ya memang biasanya sih gitu. Cuma yang kita masih jarang dapat nih yang follow up ya, dokter. Ya, kayaknya kita nggak banyak Betul. dapat yang misalnya dia post biologic agent kemudian dilakukan follow up. Iya, masih sedikit ya di kita ya, Dok. Kayaknya belum belum ada, belum belum pernah masuk ke udah Australia udah ya mungkin karena itu ya. Jadi
kayaknya saat ini untuk follow up-nya itu lebih ke arah perjalanan klinisnya. Jadi lebih perbaikan klinis apa enggak sih terapi. Padahal sebenarnya bisa ya digunakan juga untuk follow up Follow up betul. karena kritis. Oke, baik. Sejauh ini di kolom chat tidak ada pertanyaan dan juga ini kayaknya kita sudah. Oh nih, ada lagi nih pertanyaan satu dari Dokter Ferdinand. Nah, eh, ada pertanyaan mengenai infeksius sakroilitis. Apakah perlu kontras MRI dan apakah ada peranan dari sequence DWI? Oke. Tentunya kalau untuk proses infeksi akan sangat bermanfaat bagi kita kalau bisa melihat dengan kontras. Karena misalnya kita cuma melihat ada eh, daerah yang T1 hipointens, T2 hyperintens, itu bisa proses inflamasi aja untuk mengetahui dia ada infeksi atau enggak. Kita lihat dari penyangatan, misalnya ada cairan di sekitar situ, apakah betul itu cairan cairan atau komponen padat itu bisa ditegakkannya dengan kontras. Karena kan kadang kita bisa ngelihat ada lesi vokal nih di daerah situ gitu. Tapi kalau nggak dengan kontras, kita nggak tahu tuh sebenarnya apakah dia betul suatu jadi kadang tuh ada yang nggak jelas gitu gambarannya, nggak khas dengan T1 dan T2 weighted image aja. Kalau memang dari klinisi mencurigakan infeksi, akan sangat bermanfaat untuk bisa diberikan kontras kalau memang pasiennya bisa. Misalnya maksudnya tidak ada alergi dengan kontras agentnya dan lain sebagainya. Atau misalnya fungsi ginjalnya bagus seperti itu akan lebih baik kalau bisa diberikan dengan kontras. Nah, kalau misalnya tidak diberikan kontras, apakah DWI ada perannya? DWI memang ada perannya, DWI dan ADC ya tentunya. Karena kalau DWI aja, biasanya untuk komponen yang cairan atau proses inflamasi, DWI-nya pasti akan tetap terang. Jadi karena dia ada T2 shine through. DWI-nya tetap hyperintens, ADC-nya hyperintens gitu. Jadi akan kalau hanya DWI aja kita susah ngebedakan ini memang memang sesuatu yang patologis, ada beneran ada restriksi di situ atau tidak gitu. Tentunya DWI dengan ADC bisa digunakan, tapi ya itu bukan sequence yang rutin dikerjakan gitu. Kalau memang misalnya dari institusinya mau mengerjakan DWI, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Itu bisa memberikan informasi tambahan, tapi itu bukan bagian yang direkomendasikan atau yang harus atau rutin dikerjakan berdasarkan protokol asas tadi. Kalau yang dari protokol asas sih cukup dari T1 dan T2 itu aja, T1 weighted image, T2 fat set atau STIR, dan bisa ditambah dengan kontras, dia lebih ke arah situ. Untuk DWI tidak ada di protokolnya sebenarnya. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Dokter Anggun. Ini untuk peran USG pada sakroilitis, apakah ada perannya dan seperti apa ya? Wah, sejujurnya kalau untuk USG sih saya sendiri nggak pernah ngerjain ya, nggak pernah eh, tahu bisa dilakukan USG pada sendi sakroilitis atau enggak. Tapi ya mungkin sebagai eh, pada perannya USG pada umumnya tentunya untuk melihat apakah ada joint effusion atau misalnya ada gambaran sinovitis pada daerah permukaan artikular atau tidak. Tapi tentunya untuk USG amat sangat operator dependent dan mungkin kalau untuk USG kan yang utama atau paling gampang kelihatan tuh yang bagian posterior ya biasanya gitu. Sementara kalau misalnya ada sakroilitis, kelainannya kan cenderung pada bagian anterior. Nah, pada bagian anterior mungkin agak profunda kalau kita ngambilnya dari eh, posterior gitu dari posisi pronasi pun dari anterior juga dia lokasinya sangat profunda. Mungkin akan susah pengerjaannya untuk USG, tapi ya perannya apakah ada atau tidak, mungkin ya bisa-bisa aja kalau kita bisa melihat apakah ada joint effusion atau sinovitis di situ. Cuma pun misalnya kita ketemu ada dua gambaran tersebut, tidak serta-merta bisa menegakkan diagnosis sakroilitis karena itu bisa terjadi karena apapun kan sebenarnya. Ya, ya mungkin juga selain tadi faktor operator, kalau untuk sendi yang cukup dalam kayak sakroiliaka ini, faktor alat juga bermain di situ ya. Hmm. Betul. Jadi alatnya, kemudian mungkin settingan atau transdusernya juga, frekuensinya seperti apa bisa diatur serendah apa, kemudian juga settingan Kadang kan alat. buruk banget ya dok ya kalau terlalu Ya itu, profunda gitu. itu kan apa kayaknya selain operator juga alatnya nih mainin peran juga di.
baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini mengenai foto polos. Ini ada dari Dokter Tony dan Dokter William. Ini jadi mungkin recap nih Dokter Alia. Jadi recap dari tadi apa yang sudah kita bahas ya. Kalau mau bilang sakronitis secara foto polos itu bagaimana dan apakah eh, ada proyeksi khusus untuk melihat sakroilitis pada foto polos? Oke, pertanyaan yang pertama, prinsip gampangnya, lihat yang di bagian inferior, dok, gitu dulu aja deh. Bagian, kalau dari foto polos AP, foto pelvis biasa, ini sebenarnya sakroilitis atau enggak. Pertama, kita masih tahu, lihatnya di mana sih itu dulu ya. Karena tadi sakroilitis itu terjadinya pada bagian yang anterior, sementara pada foto polos AP, anterior dan posterior itu overlap, akan lebih baik kalau kita lihat yang di sepertiga inferior. Kenapa? Karena yang sepertiga inferior itu purely terdiri atas sendi sinovial aja, tidak ada yang bagian ligamentus. Jadi kalau misalnya ada proses erosi, inflamasi di bagian inferior itu kurang lebih aman deh gitu, nggak bakal overlap sama bagian yang ligamentus. Itu dulu. Jadi kita lihat di bagian sepertiga inferior sendi sakroiliaka, lihat korteks tulang subkondralnya, apakah masih bisa diikutin semuanya korteksnya mulus atau tidak. Kalau misalnya ada bagian yang, kok kayaknya korteksnya nggak jelas ya, diikutin nih dari atas sampai bawah, ini korteksnya masih bisa ditunjuk dengan jari, ada yang putih ditunjuk yang bawah, kok burem, batasnya nggak jelas. Nah, itu bisa kalau memang dari klinisnya mencurigai ke arah sakroilitis, kita bilang aja sakroilitis grade 1 misalnya, karena tadi kan grade 1 itu suspicious changes. Kita bikin grade 1 tujuannya supaya nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan MRI untuk dipastikan apakah betul ada tanda-tanda sakroilitis atau enggak. Kalau misalnya lokasi udah, kita lihat korteks subartikularnya udah, kita lihat juga kelainan lainnya, misalnya ada sklerosis atau enggak daerah situ, dan apakah ada tanda-tanda sekunder lainnya seperti misalnya formasi osteofit marginal atau adanya vakum fenomenon di celah sendinya. Berarti kalau memang banyak kan tanda-tanda degenerasi, ya kemungkinan dia adalah suatu proses degeneratif. Itu sih mungkin tips dan triknya kalau dari foto polos. Nah, apakah ada proyeksi khusus untuk melihat sakroilitis ini? Sebenarnya ada proyeksi khusus untuk melihat sendi sakroiliaka, yaitu proyeksi Ferguson tadi, Ferguson view atau PA view. Dengan proyeksi tersebut, maka permukaan artikular sendi sakroiliaka itu lebih paralel antara bagian yang anterior dengan posterior. Itu dia akan lebih paralel dan garisnya akan lebih jelas terlihat dari kranial sampai kaudal. Tapi itu biasanya merupakan proyeksi tambahan. Jadi kadang kan orang mikir ya udah kalau emang kecurigaan sakroilitis atau axial spondyloarthropathy langsung aja kita lakukan Ferguson view gitu. Nah, kadang foto pelvis AP tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena klinisi mau lihat kelainan axial spondyloarthropathy di tempat lain selain sacroiliac joint. Seperti tadi misalnya di daerah vertebra yang terlihat gitu. Apakah ada Dagger sign, bamboo spine gitu. Kadang kan bisa kelihatan juga dari foto pelvis AP. Atau kita lihat sendi panggulnya atau sendi hip bilateralnya, apakah ada inflammatory arthritis, atau ternyata koksenya udah ada protrusio acetabular, udah ada penyempitan celah sendi juga gitu. Itu bisa kelihatan dari foto pelvis proyeksi AP. Tapi kalau mau ditambahkan proyeksi yang khusus untuk sacroiliac joint aja, ya tadi yang Ferguson view itu bisa-bisa aja, tapi itu sebagai tambahan sifatnya. Gitu. Ya, kayaknya kalau kemarin dari penelitian salah satu PPDS kita tuh kayaknya Ferguson view itu terutama bermanfaat buat yang inklinasi pelvisnya dia cukup tinggi ya sudutnya ya. Ya, Inklinasi pelvis, inklinasi sakrumnya ya. sakrumnya. Nah, itu mungkin kalau pakai AP dengan inklinasi tinggi itu kelihatannya kita apa jadi kayak ada double gitu, double contour dari Betul. fotonya kan. Karena kalau dari AP aja kan sebenarnya sinar X-ray-nya hanya tegak lurus ya, lurus Iya, terhadap terhadap panggul atau pelvis gitu. Sementara kalau pada Ferguson dia agak diangulasi ke arah kaudal, jadi bisa mengikuti kontur dari eh, sakrumnya yang memang kalau ya, misalnya terlalu nukik gitu, terlalu angulasi gitu. kelihatan lebih jelas ya dengan Ferguson view. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Penny.
apakah bisa ada overlapping antara sakroilitis dan osteoartrosis ya pada pasien dengan usia yang sudah lanjut gitu. Bisa banget. Wah, Jadi gimana tuh Dokter Alia? Apa bukan apa feature apa sih yang harus kita perhatikan? oke. Em, Mungkin dari foto polos dulu kali ya. Jadi pertama, betul bisa aja terjadi overlap. Kan tadi sakroilitis itu biasanya onsetnya justru muda ya, di bawah 45 tahun. Kalau yang degenerasi biasanya dia tua. Tapi makin ke sini memang makin banyak proses degenerasi yang terjadi early justru. Jadi justru pada orang yang masih muda di bawah 40 tahun sudah terjadi proses degenerasi. Jadi bisa terjadi overlap. Nah, yang bisa membedakan antara sakroilitis dengan degenerasi, tadi kalau misalnya sakroilitis, yang prominent itu adalah erosinya. Sama seperti inflammatory arthritis lainnya, yang prominent itu adalah erosi. Dia bone formation itu tidak ada biasanya, tidak terjadi kecuali sudah parah banget, udah yang final stage dari ankylosing itu. Sementara kalau pada proses degenerasi, belum erosinya masih minimal, masih sumir-sumir, udah ada bone formation yaitu berupa osteofit tadi, sudah ada osteofit marginal. Dan kadang juga kita bisa melihat tadi kalau misalnya pada foto polos sklerosis subartikularnya. Pada sakroilitis karena dia proses peradangan, proses inflamasi, biasanya sklerosisnya pun juga batasnya itu nggak jelas fazi gitu. Jadi dia lebih lebar dan lebih menyamping gitu dan biasanya kayak awan gitu, nggak jelas batasnya. Sementara kalau pada proses degenerasi, dia kan karena proses weight bearing ya, karena beban aksial yang terus-menerus, jadi proses degenerasi pada sendi sakroiliakanya. Jadi patologinya itu mengikuti aksis weight bearing, jadi dari atas ke bawah, bukan menyamping. Kalau sklerosis pada sakroilitis kan dia akan menyamping, fazi menyamping gitu. Tapi kalau pada degenerasi, dia biasanya akan mengikuti permukaan subkondralnya. Sklerosisnya itu dia lebih memanjang, batasnya lebih tegas, dan biasanya ya itu tadi apa kita bisa melihat tanda-tanda sekundernya juga seperti osteofit marginal itu tadi. Apakah bisa overlap? Bisa. Apakah gambarannya bisa nggak khas? Bisa. Ya, kalau misalnya pada kondisi seperti itu, itulah perannya kita MRI. Kita lihat apakah memang ada tanda-tanda lain yang bisa membantu kita menegakkan diagnosis seperti tadi bone marrow edemanya, apakah ekstensif atau hanya vokal aja. Karena kalau pada OA biasanya itu bone marrow edemanya vokal minimal cuma terbatas di daerah yang ada osteofitnya aja. Sementara kalau pada sakroilitis, bone marrow edema itu lebih ekstensif dan biasanya multivokal tadi seperti itu sih. Kadang-kadang ketemu ini ya subchondrosis juga ya kalau pada ini Betul. dengan OA ya. Kalau dari MRI apalagi ya kelihatan Hmm. subkondrolsis kan memang ada lesi-lesi kistik yang memang fluid hyperintensity di permukaan artikularnya gitu, serta dengan tanda-tanda degenerasi lainnya. Jadi kita bisa lebih jelas bilang, oh ini adalah suatu degeneratif proses gitu. Ya, kita udah 1 jam lebih nih tanpa terasa ya. Nah, Benar. ini masih ada pertanyaan satu lagi nih dari Dokter Waduh, waduh. Dita. Mungkin ini terakhir ya. Jadi, apakah penilaian celah sendi sakroiliaka pada foto polos lumbosakral sama dengan foto pelvis HP? Jadi, apakah perlu nggak sih sebenarnya kita evaluasi pada foto lumbosakral nih, Dokter Alia? Kan kelihatan juga tuh. Betul, sebenarnya pada foto polos lumbosakral tentunya ada kelihatan sendi sakroiliak jointnya juga, tapi itu bukan merupakan proyeksi yang diperuntukkan untuk sakroiliak joint. Kenapa? Karena dia kan kalau untuk foto lumbal atau lumbosakral, sentrasinya itu kurang lebih di level L3, jadi agak lebih ke kranial ya. Nah, jadinya di bagian bawah, di bagian sendi sakroiliakanya itu bisa terjadi distorsi atau bisa terjadi eh, perubahan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di situ. Jadi sebenarnya nggak terlalu ideal untuk melihat perubahan pada sendi sakroiliaka. Tapi bagaimanapun juga, foto lumbal kan kelihatan ya sendi sakroiliakanya. Tetap kalau ada perubahan yang signifikan di daerah tersebut, ya tetap harus kita laporkan. Dan justru jadinya malah kayak alat screening ya, kalau misalnya kita lihat dari vertebra lumbal, ternyata di daerah sacroiliac joint ada kelainan, tetap kita mention dan kita sarankan atau kita anjurkan untuk radiografi pelvis untuk melihat kelainan di daerah sendi sakroiliakanya dengan lebih jelas dan dengan proyeksi yang memang sesuai gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap dilaporin nggak apa-apa, justru
eh, kadang kan untuk melihat aksial spondiloartropati nggak cuma sendi sakroiliakanya aja yang mesti dievaluasi, melainkan di lumbal spine-nya juga kita lihat ada tanda-tanda inflamatory arthritis atau enggak gitu. Tapi idealnya ya untuk melihat sendi sakroiliaka menggunakan proyeksi yang memang ditujukan untuk daerah tersebut gitu. Memang harus ditambah dengan foto polos pelvis. Ya, itu. Jadi kadang-kadang gitu ya, dokter Alia. Jadi pas kita ngeliat di lumbal, terus sakroiliakanya pas di screening, loh kok taunya fusi. Loh kok ternyata di lumbalnya ada syndesmosis, ada bambus spine. Jadi gitu yang ketemu ya. Betul. Oke, baiklah. Eh, sudah 1 jam lebih kita bersama nih, makin makin malam ternyata makin panas pertanyaan. Aduh, Banyak makin semangat ya, orang-orang. iya pada semangat semua nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Dokter Alia dan juga sejawat-sejawat sekalian yang udah bertahan nih bersama kita, menyaksikan sampai selesai acara Studium General pada hari ini. Mungkin kita ketemu lagi untuk Studium General mungkin bulan depan ya, pada saat New Moon ya kan. Terus kalau bulan purnama 2 minggu lagi berarti kita ketemu di R3D bersama Betul. residen fase MSK ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih, Dokter Tarki. Terima siang, kasih. sore, Selamat selamat sore. istirahat. Terima kasih banyak. Terima kasih.